Halo para Scaries Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menarasikan sebuah cerita seram nyata. Pengalaman horor penghuni kosan murah hampir jadi tumbal pemilik kos. Seperti apakah keseraman dari kisah nyata tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menarasikan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Kosan adalah tempat yang seringkali dipilih sebagai alternatif hunian bagi para perantau, khususnya mahasiswa. Kosan dengan harga murah tentunya menjadi incaran banyak orang. Namun, bagaimana jadinya jika ternyata orang yang menempati kosan murah tersebut justru akan dijadikan tumbal oleh pemilik kosan? Seperti kejadian yang pernah dialami dan dibagikan oleh seorang di akun media sosial Instagram berikut ini. Pria bernama Shan itu menceritakan pengalamannya yang pernah menempati kosan murah dengan fasilitas yang lengkap dan hampir dijadikan tumbal oleh pemilik kosnya sendiri. Dengan harga 450.000 sebulan, ia sudah dapat spring bed, kipas, bantal, guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, dan wifi gratis. Saat itu, Shan mengaku memang telat mencari kos-kosan dan kebanyakan tempat sudah penuh, dan yang tersisa hanya kosan dengan harga mahal. Meski merasa bahwa fasilitas dan harga kosan tersebut sangatlah tidak wajar, tetapi ia tetap memberanikan diri. Ia bahkan mengaku tidak masalah apabila mendapat gangguan dari makhluk halus. Model rumah yang Shan tempati untuk mengekos itu tampak jadul, seperti rumah tahun 80-an. Beberapa ruangan bahkan ada yang tampak usang. Namun, ia tidak masalah karena bagian lainnya rapi dan bersih. Rumah itu terdiri dari 8 kamar dengan 7 kamarnya yang sudah terpakai dan tersisa 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Shan dan anak kos yang lain pernah mengintip ke dalam kamar kosong itu lewat jendela, dan kamar tersebut terlihat seperti kamar kosong biasa, tidak ada yang aneh. Kemudian, seperti dugaan Shan di awal, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di tempatnya mengokos tersebut. Sering terdengar suara ramai seperti ada ibu-ibu yang sedang memasak di dapur. Namun saat dihampiri, tidak ada siapa-siapa. Atau kadang-kadang di tengah malam terdengar suara piring pecah di dapur, hingga kamar mandi terkunci dengan sendirinya dari dalam. Suatu hari datang penghuni kosan baru. Karena ketujuh kamar sudah penuh, maka penghuni baru tersebut pun diberi kamar ke-8
yang biasanya selalu digembok dan dirantai. Penghuni baru tersebut juga sudah diberitahu terkait keanehan-keanehan di kosan tersebut, dan ia tidak masalah. Semuanya berjalan normal hingga tiba-tiba ibu kos yang selama ini tidak pernah terlihat di kosan datang untuk mengadakan hajatan besar-besaran. Tepat 2 minggu setelah penghuni baru ngekos di sana. Dan yang anehnya lagi, yang diundang hanyalah anak-anak kosan. Namun, tanpa berpikir hal-hal buruk, anak-anak kosan tetap datang ke acara tersebut. Mereka juga membungkus makanan yang ada untuk sarapan esok harinya. Setelah acara makan-makan tersebut selesai, malam harinya Shan mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya itu, ia mengulangi hari tersebut, dan pada malam harinya didatangi oleh sesosok yang sangat menyeramkan. Dalam mimpinya, sosok besar itu masuk ke dalam kamar dan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Shan yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari sambil terus berdoa. Karena tidak menemukan apa yang dicari, sosok itu marah-marah, lalu pergi meninggalkan kamar tersebut. Shan pun akhirnya terbangun saat azan subuh. Di pagi harinya, saat sedang menyiapkan keperluan ke kampus, Shan dan anak kosan yang lain dibuat kaget. Semua makanan yang mereka makan tadi malam dan mereka bawa pulang ke kosan terlihat sudah membusuk dan menghitam seperti makanan yang sudah basi. Semua wajah anak kosan terlihat pucat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata semua penghuni kosan mengalami mimpi yang sama. Namun berbeda dengan yang lain. Penghuni kamar nomor 8 mengaku bahwa ia melihat langsung sesosok yang menyeramkan tersebut. Menurutnya, sosok itu berkata, "Ketemu," sambil menyentuh kening penghuni kamar nomor 8, lalu pergi dan seketika menghilang menembus pintu kamar. Kengerian tidak hanya terjadi sampai di situ saja. Ternyata di punggung penghuni kamar nomor 8 juga terlihat bekas cakaran panjang yang tidak berdarah. Saat akan keluar kosan, Shan melihat ibu kos sedang menyapu halaman dan tersenyum ramah menyapa penghuni kosan nomor 8. Akan tetapi, ketika Shan dan penghuni kamar nomor 4 yang jalan keluar sambil tersenyum menyapa ibu kos berubah ketus dan diam. Malam harinya, tiba-tiba saja penghuni kamar nomor 8 dan 7 merasa demam dan kesakitan. Mereka bahkan sampai guling-guling dan meraung-raung kencang akibat rasa sakit tersebut.
dibantu oleh warga-warga lain yang datang. Shan dan penghuni kos membacakan doa untuk membantu menenangkan penghuni kamar nomor 7 dan 8 tersebut. Setelah sedikit tenang, mereka berdua akhirnya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Warga yang tadi membantu juga menyarankan untuk penghuni kos yang lain agar segera pindah jika ingin hidup aman. Diduga sosok menyeramkan yang datang ke mimpi mereka semua adalah sosok genderuwo yang mencari tumbal yang dijanjikan oleh si pemilik kosan. Tanpa pikir panjang, Shan dan seluruh penghuni kosan lainnya segera mengemasi barang dan pergi meninggalkan kosan tersebut. Sejak hari keluarnya Shan dan para penghuni kosan yang lain dari kosan tersebut, diketahui bahwa penghuni kos nomor 8 terus sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia. Hingga kini, kosan tersebut masih aktif menerima anak kosan dan masih ada yang mengekos di sana. Shan menyarankan lebih baik untuk mencari tempat kos yang lain. Namun, jika memang terpaksa, ia berpesan untuk tidak menerima makanan apapun dari ibu kos.